Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran permodalan bank. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu apa itu modal bank. Modal adalah sejumlah dana yang ditanamkan ke dalam suatu badan usaha oleh para pemiliknya untuk melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Dengan demikian, modal merupakan benih untuk berdirinya suatu lembaga di bidang usaha yang akan nantinya berbentuk badan hukum yang beraneka ragam. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, bisa kalian perhatikan ini adalah contoh dari tabel komponen modal dan perhitungannya. Mungkin kurang lebih seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian selanjutnya ada rincian dari masing-masing unsur modal tersebut. Modal itu kan dibagi menjadi dua, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Nah, yang pertama ada modal inti yang terdiri dari pertama ada modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Modal disetor ini lebih dikenal dengan istilah pengambilan bagian atau penyertaan kepemilikan di dalam suatu badan usaha, dan dana dalam saham akan tertanam dalam jangka waktu yang relatif permanen. Yang kedua, ada agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 3. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan. 4. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank. 5. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. 6. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. 7. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. 8. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Modal yang kedua yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi. Secara rinci, modal pelengkap dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, ada cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. 2. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. 3. Modal pinjaman atau sebelumnya disebut modal kuasi, yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri: 1. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh. 2. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia. 3. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi. 4.
Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. 4. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman. 2. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 3. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh, minimal berjangka waktu 5 tahun. 4. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat. 5. Hak tagihannya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada, kedudukannya sama dengan modal. Nah, pada materi kali ini dapat disimpulkan bahwa modal bagi bank adalah pondasi utama dalam menjalankan usaha yang berfungsi sebagai benih bagi berdirinya lembaga, dasar pengembangan usaha, dan penahan kerugian. Berbeda dengan bisnis lain, struktur permodalan bank diatur secara spesifik, terbagi menjadi modal inti dan modal pelengkap. Modal inti yang mencakup modal disetor, agios saham, modal sumbangan, berbagai jenis cadangan, serta laba ditahan dan laba tahun berjalan, merupakan modal permanen yang memiliki fungsi luas seperti penentuan pembagian laba dan pengendalian perusahaan. Sementara itu, modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi yang meskipun memiliki karakteristik mirip modal, memiliki batasan dan persyaratan khusus yang diatur oleh Bank Indonesia. Dalam kedua komponen modal ini, esensial untuk menjaga kesehatan finansial dan mendukung operasional bank. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya yang udah mendengarkan sampai selesai. See you teman-teman.